Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Pitasari dari kelas 1D Perjalanan Wisata. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai hukum Islam. Topik dari hukum Islam ini diantaranya adalah hakikat hukum Islam dalam pengertian tujuan hukum Islam dan fungsi hukum Islam. Pengertian hukum secara etimologi yang berarti mencegah, memutuskan, dan menyelesaikan. Menurut bahasa, hukum Islam adalah berisi hukum atau aturan Islam yang mengatur sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Secara terminologi usul fikih hukum ialah tita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukaf, baik dalam bentuk iktida atau tuntutan, takhir atau pilihan, atau dalam bentuk fahwaki yang berarti ketentuan yang ditetapkan. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syariat yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil syariat lainnya. Sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Secara sederhana dapat dijelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang dilahirkan dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Sumber mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu, sedangkan dalil mengandung arti sesuatu yang menjadi petunjuk dan penghantar orang yang menemukan sesuatu. Oleh karena itu, yang disebut dengan sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran. Al-Quran secara terminologi Muhammad Ali Ash-Shahbuni, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Allah menyuruh malaikat Jibril memberikan wahyu kitab Al-Quran di Gua Hira selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Kehujatan Al-Quran, semua ulama sependapat bahwa Al-Quran merupakan hijrah bagi setiap umat muslim karena merupakan wahyu Allah dari kitab Allah yang sifat periwayatannya secara mutawari. Sunnah secara etimologi jalan atau cara kebiasaan. Secara terminologi, sunnah itu merupakan masalah hukum yang dilibatkan pada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau terhadap suatu peristiwa. Menurut ahli usul fikih, artinya semua yang berkaitan dengannya. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua
Hal ini dapat dilihat dari fungsi sunnah itu sendiri, yaitu sebagai penjelasan Al-Quran surah An-Nisa. Yang ketiga ialah ijma. Secara etimologi, ketetapan hati terhadap sesuatu. Secara terminologi, iman itu merupakan kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kedudukan ijma sebagai hujah. Menurut jumhur ulama, ijma merupakan hujah yang bersifat pasti. Artinya ijma merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengingatkan dan wajib. Sedangkan yang keempat, kias. Kias secara etimologi itu adalah qadar, ukuran atau bandingan. Secara terminologi, menurut Wahbaz Zulai, menghubungkan sesuatu masalah yang tidak terdapat nas syar tentang hukumnya dengan suatu masalah yang tetap kesamaan dari segi ilahi hukum. Landasan kias sebagai dalil hukum terdapat di surah An-Nisa ayat 4 surah ke-59. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Rasulullah dan sunnahnya pada keduanya dengan kias. Ruang lingkup hukum Islam itu ada ibadah. Ibadah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan memberi rezeki kepada yang membutuhkan. Sedangkan muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta, misalkan jual beli, sewa menyewa barang yang tidak termasuk dalam Al-Quran dan dibolehkan oleh Al-Quran, seperti pinjam uang nanti dipulangin. Terus yang ketiga, jinayah. Jinayah ini merupakan peraturan yang mencakup pidana Islam, diantaranya kisah, diat, kifarat, membunuh, zina, mabukan, mutat, dan lain-lainnya. Ini merupakan perbuatan yang buruk dan dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, siasa. Siasa ini merupakan peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan seperti kepemimpinan, persaudaraan, dan pertanggungjawaban. Yang kelima adalah akhlak. Akhlak merupakan pengatur sikap hidup pribadi, yaitu dengan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menghadapi cobaan, rendah hati saat kita sedang dipuji dengan orang, terus berbakti kepada orang tua dan pemaaf. Adapun tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ini secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran. Di antaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akhlak, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Fungsi hukum Islam ini sendiri sebagai fungsi ibadah, seperti melakukan sholat kepada Allah dan selalu berdoa dan memuji nama Allah. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, yaitu fungsi dilihat dari proses pengharaman riba atau khimar,
itu kita melarang aturan-aturan Allah, seperti meminum alkohol yang berlebihan dan melakukan perjudian. Fungsi zawajir, yaitu sanksi hukum terhadap sebuah pelanggaran seperti sanksi melakukan perzinahan, membunuh, mabuk-mabukan, judi, dan lain sebagainya. Fungsi tanhim was isla Allah ummah, yaitu fungsi sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan melancarkan interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dan para ulama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.